Saya punya cerita sama Pak Haji Soleh, almarhum Bapak. Jadi kalau pulang habis pesantren tuh Ustaz, biasanya kan suka enak tidur kita. Kalau bahasa Sunda mamayu, capek kita di pesantren, pulang juga ngerasa capek, tidur nyenyak. Sampai sholat kadang-kadang suka ditinggal. Nah satu waktu, berkesiangan lah kita, taruh jam 8, jam 9. Digedor pintu sama orang tua, sama Pak Haji. Begitu dibuka, Pak Haji, udah sholat subuh Haji katanya. Belum Pak, yang kesiangan. Haji katanya, punya ilmu bukan makin takut sama Allah, makin berani sama Allah. Bilang gitu. Punya ilmu bukan makin takut sama Allah, makin berani sama Allah. Berarti orang yang punya ilmu masih ninggalin ibadah itu makin berani sama Allah. Pak Haji sempat bilang gitu, punya ilmu bukan makin takut sama Allah, makin berani sama Allah. Di situ tuh ucapan itu tahun 92, 93 waktu saya di Malaysia pulang. Masih berasa tuh orang tua. Jadi kalau sekali aja ninggalin sholat, ya Allah berani benar diri kita ke Allah Ta'ala sampai kita ninggalin sholat. Sesungguhnya musibah yang sangat besar, musibah yang sangat agung, dan keburukan yang paling terburuk adalah at-tahawuna bis-shalah. Orang yang menganggap remeh, meremehkan dengan sholatnya. Jadi sholat dianggap diremehkan, kewajiban kepada Allah direndahkan, apalagi sampai disepelekan. Nah, bagaimana supaya kita tidak bertahawun dengan sholat? Bagaimana cara sabab musababnya supaya kita tidak menganggap rendah, menganggap remeh tentang urusan sholat? Yang pertama harus kita sadari bahwa sholat adalah merupakan perintah dan kewajiban dari Allah buat kita. Lalu apa hubungannya? Hubungannya kalau orang yang cinta kepada Tuhannya, kalau orang yang cinta kepada Rabb-nya, kalau hamba yang cinta kepada Allahnya, maka hendaklah orang yang atau zat yang kita cintai, yakni zat Allah Ta'ala, jangan sampai kita teledori perintahnya. Kalau kita senang cinta sama seseorang, kalau itu seseorang nyuruh sama kita, lagi tidur bangun, karena ada panggilan perintah dari orang yang dicintai. Nah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai luar biasa kepada kita. Nah, kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka seyogianya apa yang menjadi sebuah perintah dari Allah Ta'ala hendaknya kita lakukan dan laksanakan. Kalau dalam bahasa Subul Iman, wahbub ilahaka, cintai Tuhanmu dengan menjalankan perintah-perintah darinya. Jalanin kita perintah-perintah Allah, yang salah satunya adalah sholat. Jangan menganggap remeh sholat, karena orang yang menganggap sepele meremehkan sholat termasuk musibah yang sangat besar. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, berarti dia dapat musibah yang sangat besar dalam dirinya. Bagaimana posisi kita dengan Allah Ta'ala dan posisi kita di hadapan Allah Ta'ala? Posisi kita, kalau kita ingin mengetahui bagaimana posisi kita di hadapan Allah, tergantung bagaimana kita untuk mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau posisi kita sedang menjauh dari sholat, berarti memang kita sedang dijauhkan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita dijauhkan dari Allah Ta'ala, berarti kita sedang dijauhkan dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi satu, musibah yang sangat besar, keburukan yang paling terburuk yang terjadi kepada seorang hamba adalah ketika hamba meremehkan sholat. Yang kedua, watad'i al-jumu'ati, dan menyia-nyiakan sholat Jum'at. Kalau lihat dalam hadis, siapa orang yang meninggalkan sholat Jum'at, apalagi sampai berturut-turut sampai 3 kali, maka telah dicap dalam pribadinya, hadza munafiqun.
Ini jangan sampai ada cap dari Allah kita tergolong orang-orang munafik lantaran kita menyia-nyiakan tentang sholat Jumat. Sesibuk-sibuknya urusan kita bekerja, sesibuk-sibuknya dalam urusan usaha kita, jangan sampai urusan kita kepada Allah kita tinggalkan. Kalau urusan makhluk kita masih bisa tinggalkan. Kenapa urusan kita kepada Allah kita sampai kita tinggalkan? Nah, ini yang kedua, musibah yang terbesar yang menimpa kepada hamba adalah ketika hamba tadiyal Jum'ati menyia-nyiakan daripada ibadah sholat Jumat. Yang ketiga, musibah yang sangat besar dan keburukan yang paling terburuk yang diterima oleh hamba adalah wal jamaati. Artinya tahawun bil jamaati, menganggap sepele, meremehkan daripada urusan berjamaah. Sholat berjamaah disia-siakan, sholat berjamaah disepelekan, berarti tanda musibah yang terbesar yang menimpa kepada kita. Jadi musibah yang terbesar bukan kehilangan harta benda. Musibah yang terbesar bukan kehilangan daripada motor kendaraan kita. Musibah yang terbesar ketika kita kehilangan sholat berjamaah, itulah musibah yang sangat terbesar. Putra dari Ki Haji Abdul Rashid, namanya Abu Khari. Karena saya lama pada nama putra beliau, putra Ki Rashid, yaitu Abu Khari. Itu waktu kecilnya aja jamaah, lagi kecil. Kalau Ki Haji Abdul Rashid ninggalin Bukhari berjamaah subuh atau jamaah-jamaah yang 5 waktu, asal ditinggalin sholat subuh, misal ketiduran Abu Khari. Begitu pulang nanya, Abah udah sholat subuh berjamaah? Abah baru pulang, nangis kejar. Dan itu akhirnya menjadikan sebuah kerutinan sampai beliau nggak pernah meninggalkan daripada ibadah sholat berjamaah. Dan juga dalam urusan duniawiyah, Ki Haji Abdul Rashid pernah mengatakan, santri kalau ingin barokah dunia, barokah akhirat, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Nah ini nih, saking utamanya berjamaah. Kalau kita meninggalkan berjamaah, berarti ada musibah yang besar dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi 3 yang harus kita waspadai, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah sholat Jumat, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat berjamaah. Yang ketiga ini, allati rafa'an, yang telah mengangkat Allah Gusti Allah Ta'ala biha, dengan yang 3 tadi. Artinya Allah telah mengangkat sholat 5 waktu, mengangkat daripada sholat Jumat, mengangkat daripada sholat berjamaah. Ad-darajati, Allah telah mengangkat derajatnya orang-orang yang menegakkan yang 3 tadi. Orang yang menegakkan sholat diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Orang yang menegakkan sholat Jumat, apalagi di awal jam 9 berangkat Jumat. Ada kira-kira di sini yang disuruh berangkat? Ada Ustaz Firman, ya, ada yang jauh. Kalau yang dekat setengah 12 baru nyampe. Saya punya orang tua, ya, orang tua mertua tapi Muallim Misbahuddin, bapaknya Tepa. Itu setengah 10, jam 10, kadang kita suka malu, udah berangkat. Orang-orang tua dulu pada rajin tuh, kalau sholat Jumat jam 10 dia mulai berangkat. Itikaf, baca Quran, kadang-kadang baca Al-Kahfi. Itu baca Quran surah Al-Kahfi itu di sebelum sholat Jumat orang-orang tua. Lalu baru sholawat kepada Rasulullah. Nah ini, orang yang sholat 5 waktu, orang yang Jumat, dan orang yang berjamaah akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Wa kaffara biha sayyi'ati, dan Allah akan menghapuskan biha dengan yang 3 tadi, as-sayyi'ati, akan keburukan-keburukan. Artinya keburukan, kesalahan, dosanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yuk kita bareng-bareng kita. Sebab nikmat Allah ini udah luar biasa banyak sama kita. Tinggal make doang nikmat Allah. Jantung udah disiapin sama Allah yang bergerak. Oksigen, udah tiap hari kita menghirup oksigen.
nggak pernah bayar ke Allah Ta'ala. Tinggal kewajiban diri kita ke Allah Ta'ala. Coba kalau dia pakai tabung tabung oksigen yang kita bawa. Orang Bogor itu kaya raya, kami haji ukas. Tiap hari bawa tabung itu, tabung oksigen. Kemana-mana ke kondangan bawa tabung oksigen. Karena napasnya terganggu. Nah kita yang sedang diberikan kenikmatan sama Allah Ta'ala, ayo semakin dekat kita ke Allah Ta'ala. Kafaro biasai'at, keburukan-keburukan kita, kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Berangkat Jumat dihapuskan dosa. Berangkat berjamaah, setiap langkah dihapuskan dosa oleh Allah Ta'ala. Berangkat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu pun derajat diangkat, dosa dihapuskan. Au ta'abbada, atau telah beribadah. Au ta'abbada, atau telah beribadah biha dengan sholat. Ahlul ardi, penduduk bumi. Was samawati, dan penduduk langit. Artinya masalah urusan ibadah sholat ini bukan hanya dilakukan oleh kita yang berakal, oleh kita yang beragama Islam, tapi sholat itu pun juga dilakukan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Hanya barangkali sholat ibadahnya berbeda dengan kita yang ketaklid dalam ibadah sholat. Semuanya juga diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan jin termasuk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semuanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma yatruku, dan tidaklah meninggalkan. Wa ma yatruku, dan tidaklah meninggalkan as-salata, akan salat. Wa tulhihi, dan melalaikannya. Wa tulhihi, dan melalaikannya anha, dari salat. Dunyahu, dunianya. Artinya ada orang yang meninggalkan sholat karena mengejar dunianya. Ada orang yang lalai dari sholatnya karena urusan dunianya. Jadi dunianya jadi penghalang urusan sholat. Usaha dunianya menjadi lalai dirinya dari menegakkan sholat. Nah, tidaklah ada orang yang demikian, yang dengan dunianya sehingga menjadi lalai urusan-urusan ibadah dan urusan sholatnya, illa melainkan man, orang sabakot yang terdahulu. Illa melainkan man sabakot, orang-orang yang terdahulu, sikwatuhu, celakanya. Sikwatuhu, celakanya. Wa adumat, dan telah besar. Wa adumat, dan telah besar. Uqubatuhu, siksaannya. Wa adumat, dan telah besar. Uqubatuhu, siksaannya. Wa khasirat, dan telah rugi. Wa khasirat, dan telah rugi. Doqatuhu, aktivitasnya. Wa khasirat, dan telah rugi. Doqatu, aktivitasnya. Wa tolat, dan panjang. Wa tolat, dan panjang. Hasratuhu, kecewanya. Wa tolat, dan panjang. Hasratuhu, kecewanya. Wa nadamatuhu, dan penyesalannya. Jadi dikecualikan katanya, kalau sampai ada dunia yang bisa melalaikan diri seseorang dari ibadah sholat. Jadi dunianya dikejar sampai dia meninggalkan sholat. Atau sholat mas sholat, cuma lalai dari sholatnya dengan sebab dunia. Berapa banyak ini? Apa resikonya? Satu, resiko dia akan telanjur mendapatkan kecelakaan dari Allah Ta'ala. Celaka hidupnya. Yang kedua, besar siksaannya. Kalau dunia sampai melalaikan dari urusan sholat, siksaannya besar dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, akan rugi setiap usahanya. Walaupun lagi naik, dek, hancur usahanya. Walaupun aktivitasnya lagi bagus, dek, hancur usahanya, aktivitasnya. Lalu watolat hasratu, dia bakal banyak timbul kerugian-kerugian. Di sana rugi, di sini rugi, di situ rugi, di sini rugi. Terus akan panjang urusan kekecewaannya. Wa nadamatu, dan orang yang meninggalkan sholat lantaran dunianya, maka akan banyak
penyesalan-penyesalan. Hidupnya penuh dengan penyesalan. Baik penyesalan dunia ataupun penyesalan nanti di akhirat. Nah, lalu bagaimana urusan di akhirat? Itu di dunia. Nyesal, kecewa, terus tadi celaka, besar akibat siksaan, banyak kerugian dalam usaha-usahanya. Fatarikus sholat. Dari kita juga nih. Fatarikus sholat, maka adapun yang mendirikan sholat. Fatarikus sholat, maka adapun yang mendirikan sholat. Makutun, mendapat murka atau dimurkai. Fatarikus sholat, maka adapun yang meninggalkan sholat. Makutun, dimurkai. Wa ala ghairil islami yamutu, dan akan selain Islam yamutu, ia mati. Al jahimu, adapun neraka jahim, ma'wahu, tempat kembalinya. Wal hawiyatu, dan adapun neraka hawiyah, mutaqallabu, dia dikembalikannya. Wa maswahu, dan tempat tinggalnya. Lalu disambung dengan kalimat fatarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, makutun, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Artinya dimurkai itu dia jauh dari kasih sayangnya Allah Ta'ala. Ada, diciptakan Allah Ta'ala, ada di muka bumi, tapi tinggalnya di muka bumi tidak ada rasa kasih sayang Allah Ta'ala. Masya Allah. Coba kita kalau di rumah, kita sebagai anak, orang tua gak sayang sama kita, gimana keadaan kita? Gelisah. Dalam hati, kenapa ini hidup kok sengsara begini? Oh, berarti memang gak ada kasih sayang orang tua buat kita. Lalu kenapa kita di alam dunia hidup gelisah, sengsara? Berarti gak ada rasa kasih sayang Allah buat kita. Kalau sudah ada timbul kegelisahan terus-menerus menimpa kepada kita, itu menjadi sebuah tanda bahwa Allah sedang mencabut rasa sayang terhadap kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu Allah cabut rasa kasih sayang Allah gara-gara orang meninggalkan sholat. Karena fatarikus sholat makutun, dimurkai. Yang paling mengkhawatirkan, wa ala ghairi islami yamutu, dia mati dalam keadaan selain Islam, mati dalam keadaan di luar Islam, yakni dalam kekufuran. Ini menurut Allah Ta'ala, bahwa orang yang mati yang meninggalkan sholat mati di atas kekufuran. Kenapa jamaah? Karena al-ahdu baini wa bainahum as-sholat. Ikatan. Orang kalau udah putus sholat jamaah, dia mutusin sholat, berarti dia sudah memutuskan ikatan kabelnya dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang udah mutusin sholat, aku mau nggak mau sholat lagi. Yang penting jadi orang baik gitu. Yang penting akhlak saya baik sama manusia, walaupun saya ninggalin sholat. Nah, orang yang sudah meninggalkan sholat, apalagi sampai memutuskan dirinya dengan sholat, maka dia telah memutuskan ikatan dirinya dengan Allah. Udah gak ada sambungan. Bagaimana mau connect diri kita dengan Allah kalau ikatan aja udah diputuskan oleh kita. Nah, al-ahdu baini wa bainum as-sholat, ikatan antara aku dan antara mereka hamba-hamba, yakni as-sholatu sholat. Artinya ini sholat jangan sampai diputus oleh kita, jangan sampai ditinggalkan oleh kita sholat. Sekali kita memutus sholat, coba jamaah rasain, tinggalin aja subuh sekali. Kalau udah ninggalin sekali sholat, itu ikatan udah gak ada ke Allah, kayak ada yang putus nih sambungan ke Allah, apalagi sampai berlarut-larut. Tapi biasanya orang kalau udah meninggalkan sekali urusan sholat, ntar pengen ninggalin sholat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai kelima. Jadi udah gak berasa dosa ninggalin sholat. Gambarannya seperti ini jamaah. Saya ada sedikit tanah di Bogor. Itu gak jauh dari tempat sampah. Tempat, apa namanya, pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Kalau kita yang gak biasa bau sampah, lewat aja udah kecil, ya Allah, ini bau banget. Sampai kaca kita tutupin, sampai kaca mobil kita tutupin, jangan sampai ada udara bau masuk ke mobil kita. Tapi kalau orang yang udah terbiasa di situ,
Makan udah enak aja, makan bakso, makan gado-gado di tempat sampah, di tempat pembuangan sampah. Udah merasa enak. Kenapa Sobat? Karena hidungnya udah kesumpat sama rasa baunya. Jadi rasa baunya udah lewat terus. Karena hidungnya udah ketutup dengan rasa bau. Orang yang sering ninggalin ibadah, sering ninggalin, udah terbiasa. Itu ninggalin ibadah bukan termasuk dosa buat diri. Karena udah terbiasa. Orang kalau udah terbiasa meninggalkan ibadah, udah nggak dianggap dosa buat dirinya. Padahal itu dosa. Tapi lantaran keseringan ninggalin ibadah, subuh ditinggalin, zuhur ditinggalin, sampai 5 waktu ditinggalin. Orang kalau udah terbiasa meninggalkan ibadah, sudah tidak menganggap itu sebuah dosa. Karena udah kebiasaan. Makanya jangan dibiasakan untuk meninggalkan urusan ibadah. Tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah kita semua dinaungi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaji makanya jangan ditinggalin sekali nih. Kalau sekali ditinggalin ngaji sama tuh. Kedua kali pengen tinggal terus. Nah, kalau udah sering ditinggalin udah kayak bukan dosa lagi. Karena istiqomah dalam itu. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan, yang pertama betah atau tidak betah ngaji, lakonnya sama kita. Jalannya, istiqomahnya. Kalau belum dapat nikmatnya ngaji, kalau belum dapat nikmat ibadah, terusin jamaah. Nanti lama-lama kalau udah dapat nikmat ibadah, mau ada makanan, nggak ada makanan, ada kopi, emang udah ada rasa nikmat dalam ibadah. Jalan dengan sendiri. Nah, orang yang meninggalkan sholat bukan hanya sekedar dimurkai Allah, tapi dia mati kalau kagak di luar Islam. Neraka jahim tempat kembalinya. Hawiyah adalah yang akan dikembalikannya, dan jahim dan hawiyah adalah sebuah tempat yang pantas buat dirinya. Kita baca surah Al-Fatihah. Ini mah sebetulnya bukan lagi nasihatin jamaah nih, lagi nasihatin diri. Kadang-kadang diri juga kalau lagi sedang ada ninggalin. Tapi kita qadha, jangan sampai nggak diqadha ibadah sholat. Nanti bakal ketemu di depan. Sebab pernah kejadian saya ke daerah Yukeng Cirebon, terus diajak ke Sumedang sama Habib Mustafa. Begitu ke Tebet, jam 2 sampai jam 2 subuh kesiangan, sampai jam 7 kalau nggak salah bangun. Gedor-gedor pintu sama Habib Mustafa. Gimana di? Bangun. Ya Allah, minta maaf saya kesiangan. Sama Habib juga kesiangan katanya. Habib juga kesiangan. Terus saya doang yang udah kita ambil air wudu, sikat gigi di kamar mandi, udah kita sholat qadha. Jadi kalau sholat qadha, kalau sholat sama-sama, simpulan qadha, ini qadha bisa berjamaah. Karena satu paket tuh, paketnya ninggalin sholat subuh, boleh diberjamaah. Cuman jam 7 pakai begini ya. Qadha pakai kuna itu teman masalah. Jam 7. Nggak jadi masalah, yang penting jangan sampai diri kita minimal itu. Ini mau bangun jam 7, sholat subuh ditinggalin. Ada kopi mah, cari kopi. Bukan nyari wudhu, nyari kopi dulu. Yang itu mah dipularin dulu, hilangin dulu. Kopi, nasi wudhu kalau kesiangan, jangan ditanya dulu sama istri. Langsung kita cari air wudhu, buat wudhu, usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Kalau bisa tuh sambil netesin air mata kamu. Ya Allah, kesiangan. Kalau bisa netesin air mata tuh. Tapi besok jangan lagi kodok-kodok lagi. Ini saking seringnya kodok. Jangan keseringan. Udah nyaman kodok jam 7 subuh, jam 7 subuh. Asal ada orang kunutnya diumpetin jam mana. Ini yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Fatihah.